tidak ada program public transport yang tanpa subsidi. Sekarang semuanya subsidi. Makanya siap-siaplah kita satu saat disuruh nyerahkan negara kita pada orang lain karena semuanya utang. Ahli transport itu bisa bikin bubar satu kota. Oh iya, bisa gampang banget. Oke, baik. Selamat siang, Pak Musli. Oke, jadi hari ini kita bakal diskusi nih Pak tentang topik yang sangat menarik. Tadi udah sempat kita bincang-bincang juga sedikit tentang kondisi transportasi di Jogja dan juga perkembangannya dan kaitannya ke sektor pariwisata. Nah, sebelum mulai kita ada baiknya kenalan dulu ya, Ca. Boleh sedikit Bapak perkenalkan diri dan juga sedikit deskripsi latar belakang aja sih, Pak. Ya, saya mengurus transport sejak mahasiswa. Saya mengurus transport sejak mahasiswa karena kebutuhan saya akan transport memang. Sipil kan memang ada pelajaran mata kuliah transport. Tuh di Jogja di tahun 75. Terus mulai dari nol sampai jadi 100, jadi 200, lalu dihitung orang sampai jadi 600. Itu riwayatnya. Dan ini adalah program kegiatan transport yang tanpa subsidi. Jadi nggak ada subsidi. Sekarang kan tidak ada program public transport yang tanpa subsidi. Sekarang semuanya subsidi. Makanya siap-siaplah kita satu saat disuruh nyerahkan negara kita pada orang lain karena semuanya utang. Nah, iya kan? Loh iya dong. Kalau apa-apa tidak efisien, pasti satu saat kamu harus bayar utang. Jadi itu background saya teknik sipil, transportasi, sekolah lanjutnya. Tapi sebenarnya transportasi saya itu ya karena ngurusi itu lalu jadi terpaksa sekolah transport itu. Jadi bukan karena sekolah transport lalu hebat, bukan, karena dianggap hebat lalu terpaksa sekolah itu ya. Itu baik Pak, sebelumnya kami mungkin mengucapkan terima kasih dulu atas kehadirannya untuk hadir di diskusi kali ini. Jadi kayak udah kita ketahui background Pak Musli itu udah lumayan panjang ya di transportasi. Jadi kebetulan hari ini kita ada topik menarik Pak, yaitu tentang bahas sejarah transportasi Yogyakarta dan bagaimana moda transportasi ini dapat mendukung sektor pariwisata yang pasti itu jadi sektor unggulan Pak di Yogyakarta. Selain itu kita akan kaitkan informasi ini dengan isu manajemen parkir Pak. Mungkin buat saat ini lumayan lagi happening dan jadi masalah di beberapa destinasi wisata Yogyakarta sendiri. Baik, nah sebagai prolog dulu mungkin kita juga tahu kalau moda transportasi di Jogja itu lumayan banyak ya Pak. Ada bus, terus juga masih ada yang tradisional seperti delman, andong dan lain-lainnya. Nah, untuk dari Bapak sendiri itu bagaimana sih Pak sejarah dan kondisi perkembangan moda transportasi di Yogyakarta? Boleh dimulai dari situ dulu Pak. Oke, jadi kita kalau mau ke transport dan pariwisata ya, kalian harus paham dulu. Jadi negara-negara daerah yang maju pariwisatanya itu tidak mungkin berkembang secara efisien kalau tidak disupport oleh transport. Ya, karena orang malas. Misalnya Jogja ini kalau tidak segera diselesaikan, orang lari dari Jogja. Jadi ahli transport itu bisa bikin bubar satu kota. Oh iya, bisa gampang banget. Dikelirukan gitu bubar. Jadi misalnya hari ini misalnya contoh. Kalau saya ke Jogja, kemudian saya hanya dapat satu destinasi pariwisata, saya pasti tidak akan ke Jogja lagi. Ya, dan hari ini udah mulai kerasa. Kalau hari ini kamu ke Jogja, lalu ke Gunung Kidul, balik lagi, itu sudah butuh 1 hari. Karena transport tidak dirancang dengan
baik. Jadi artinya apa? Artinya ya kalau Jogja mau maju, Pantai Selatan hebat sekali Pak, turismenya ini lah. Ya, persoalannya kesananya naik apa? Itu loh, kesananya naik apa? Jadi kalau misalnya loh, ya kalau mau kayak gitu ya jelas harus dong. Di selatan berarti JJLS itu segera dibangun. Selatan-selatan itu yang sepanjang pantai Gunung Kidul terus panjang itu sampai ke Cilacap segala. Lalu ya dari jalan sini dengan jalan sana ya harus dihubungkan dong. Sederhana banget Pak cara berpikir. Kalau itu sudah dibangun nggak akan ada, akan bisa. Hanya tunggu waktunya. Loh kapan Pak tunggu waktunya? Tunggu ada daerah lain yang menjadi pesaing. Jadi kan gampang. Iya, sudah begitu ada daerah lain yang lebih nyaman transportnya, mungkin lalu jadi murah, lalu satu hari saya bisa datang ke 3 lokasi, ya sudah Jogja selesai. Nah, terkait konektivitas berarti apa? Konektivitas. Jakarta ini yang masih kurang. Nah, kalau tadi berarti kan dari perkembangannya sendiri di Jogja itu awal mula transportasi umum itu munculnya inisiasinya dari mana? Ya, dulu kan tadi kebutuhan. Iya. Jogja ini kan tidak bisa dilepaskan dari UGM. Ya sekarang sudah mulai banyak lah perguruan tinggi lain. Dulu kan UGM, tapi UGM itu dulu kan, bayangkan UGM itu tahun 75-an itu mahasiswanya sudah 18.000. Sekarang berapa kira-kira? 50.000? Mungkin sekitar itu. Lebih ya, 50 atau 60.000. Itu tahun 75 aja sudah. Nah, UGM itu kan kere, miskin. Ya, jadi waktu UGM didirikan itu nggak punya nggak punya lahan. Jadi semua lahan adalah minjam kepunyaannya keraton. Nah, tapi secara bertahap, keraton itu letaknya di selatan. Di samping keraton juga sekolah-sekolah bekas Belanda. Makanya teknik itu di Jetis di sana. Itu kan ada STM Belanda. Itu fakultas teknik di sana. Dokteran itu di Mangkuwilayan, ada yang di Mangkuyudan, ada yang di sebelah selatan. Nah, ini yang satu di selatan, ini yang satu di utara. UGM mulai bangun. Kan mahasiswanya harus di sini. Iya. Nah, ini butuh angkutan. Untuk dulu inisiasi yang transportasi umum pertama seperti bus di Jogja itu apa Pak yang pertama muncul? Ya namanya dulu ada mahasiswa UGM membuat perencanaan namanya Biro Kesejahteraan Mahasiswa. Ya volunteer. Yang ngangkut siapa? Ya kita kumpulin aja orang-orang Jogja yang punya mobil, yang dari jurusan Prambanan, yang dari jurusan Kaliurang, yang dari jurusan Godean, yang dari jurusan Bantul, itu kita tawari untuk angkut mahasiswa. Swadaya ya? Swadaya. Rutenya bagaimana? Saya kan tadi ngomong, kenapa rutenya bagus? Karena kita buat rute yang memang arahnya melalui asrama-asrama mahasiswa. Ya penuh. Jadi konsepnya sudah kita nggak mikir kalau orang perencanaan wilayah segala kan, wah ini daerah bisnis seperti ini, wah daerah ini, wah kan gitu. Kalau saya dulu real, yang saya lihat ada asrama mahasiswa, ada ini tiap hari harus kuliah, ya sudah. Berdasarkan permintaan ya? Iya, bukan berdasarkan keinginan yang mendesain rute. Nah sekarang kan berdasar keinginan yang mendesain rute, padahal memangnya orang mau bisa diatur. Ya, itu. Jadi ya sudah mulai dari situ sederhana sekali, udah angkutan mahasiswa UGM. Nah, karena ini melewati jalan-jalan dan sebagainya, orang lain ikut.
Ya. Nah, mungkin karena tadi udah disebut keberadaan mode transportasi publik yang lumayan modern ya Pak Bis. Di sini saya penasaran Pak, kalau untuk mode transportasi yang lebih tradisional seperti becak dan delman tuh eksistensinya untuk saat ini gimana ya Pak? Dan ada keterkaitannya nggak dengan pariwisatawan? Misalnya hal itu menjadi daya tarik yang membuat mereka ingin ke Jogja gitu Pak? Ya kan, apakah becak atau andong lalu jadi tersingkir? Tidak. Karena orang naik angkutan umum seperti tadi angkutan mahasiswa itu kan karena untuk sekolah. Sekolah itu kan ada waktunya, ada jadwalnya, ada. Tapi orang naik becak, naik andong itu kan karena untuk senang-senang. Iya. Beda fungsi ya Pak? Beda fungsi. Makanya ketika dulu diributkan bahwa ini akan menggusur becak, sama sekali tidak. Ini akan menggusur andong, sama sekali tidak. Karena fungsinya beda. Kalau naik angkutan umum, kepingin segera sampai. Iya, benar. Kalau naik andong, kalau bisa lama dong. Itu kan beda banget sudah. Iya. Jadi beda betul. Berarti untuk saat ini eksistensinya pun masih ada ya Pak, dan masih jadi menarik minat wisatawan. Sangat minat wisatawan. Jadi selalu yang sebetulnya kan yang menjadi kadang-kadang wisatawan tidak minat itu kan satu, kepastian pelayanannya, yang kedua masalah keamanannya, tiga masalah tarif. Jadi apalagi ke wisatawan mungkin ya tarif. Ya kan, itu punya daya tarik di mana-mana. Berarti antara transportasi yang modern dan tradisional ini emang nggak bersinggungan ya Pak, karena beda fungsi. Tidak, bukan bersaing. Iya. Tidak bersaing. Iya, bersaing. Ya kamu McDonald sama budek nggak ada hubungannya. Ya kan? Iya. Yang beli gudeg tidak beli McDonald kan gitu. Ya. Nah, terkait transportasi dan pariwisata ya Pak, ini kan juga erat nih dengan isu yang cukup krusial terkait manajemen parkirnya sendiri di daerah pariwisata. Nah itu untuk ketersediaan parkir di pariwisata dan transportasi Jogja ini kira-kira sekarang kondisinya gimana Pak? Apakah sudah memadai atau masih ada permasalahan? Tidak memadai, karena parkir itu butuh tempat, butuh luasan. Parkir itu butuh tempat, butuh luasan, butuh sistem. Ya. Butuh sistem. Ini kan parkir itu kan untuk kendaraan yang dipakai orang untuk mobilitas, lalu sementara berhenti. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah berhentinya harus di tengah kota apa tidak? Itu kan sistem. Gitu loh. Jadi tadi kenapa stasiun Tugu macet? Ya karena dipakai garasi. Iya. Iya, tapi coba kalau itu hanya dipakai untuk tempat menurunkan atau menaikkan penumpang, pasti lancar. Ya, dan untuk itu memang nggak usah dipungut biaya. Yang bikin males kan suka punguinya ya pas sekarang. Iya. Loh kenapa sih? Nah 1.000, 2.000 perak. Nah ditempelin aja dong di tiketnya kereta. Ya kan? Iya. Nah terkait itu permasalahan itu nih Pak, sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah sadar dan ada respon nggak Pak? Mungkin rekomendasi kebijakan atau bagaimana? Lihat kejadian kebijakannya sudah, tapi nggak mampu dilaksanakan. Kebijakan yang seperti apa Pak? Kira-kira buat manajemen parkir atau? Iya kan, misalnya tarif parkir sudah ada semua, tapi kan nyatanya nggak bisa. Masa ada mobil yang diparkir bayarnya 50.000 dan sebagainya. Kan itu kan karena nggak ada penegakan hukum. Dan itu salah satunya ya akibat karena masih cash. Harusnya sudah cashless, sudah sama sekali nggak ada. Tapi ini kan berkaitan dengan sikapnya pemerintah daerah juga. Ya, tapi yang tukang parkir gimana? Ya digaji. Jadikan keamanan dong. Kan bisa. Jadikan keamanan. Di negara manapun parkir nomor 1. Di negara manapun. Mungkin ini sih Pak, mungkin kilas balik lagi ke transportasi publik ya. Menurut Pak Musli di sini transportasi publik tuh misalnya kayak bus atau kereta api yang ada di Jogja itu ada perannya nggak dalam mendukung pariwisata atau mungkin membantu mengatasi di masalah parkir yang tadi Pak?
kalau pakai transportasi umum kan jadi nggak kena biaya parkir nih lain sebagainya. Kalau menurut Pak Musli bagaimana Pak? Ya sangat besar sekali pengaruhnya. Coba bayangkan kalau Jogja Solo, kalau Jogja, Klaten, Solo, Purworejo, Madiun itu ada KRL gitu aja. Wah itu sudah akan menurunkan betul kepadatan lalu lintas di jalan. Tapi kan masalahnya nanti dari stasiun-stasiun itu orang naik apa kan itu. Tapi orang tahap awal lah, nggak usah rumit-rumit, dimulai dengan Gojek dulu lah. Udah nggak apa-apa, dimulai dengan Gojek. Tapi yang massal itu bisa begitu. Kamu bisa rekreasi ke Solo, kamu bisa ke Madiun, kamu bisa ke Wates, bisa ke mana. Lo kan bisa apa enggak? Lo bisa, dan itu bisa murah. Tapi kalau misalnya, lalu gimana dong? Ya konektivitasnya harus benar juga. Begitu turun dari stasiun ya Gojek ya gampang dong. Kalau lalu kamu harus jalan kaki sampai ke ujung dunia sana, itu kan problemnya di sini. Saya pernah baca-baca soal Kopata itu. Jika memang dulu Kopata eksis pada zamannya, terkenal gitu dan lain sebagainya, bahkan armadanya juga banyak, mengapa di kondisi sekarang ini, mengapa Trans Jogja kurang diminati atau lebih baik menggunakan online? Kenapa tidak lantas sistem atau ide Kopata yang pernah jalan di masa lalu itu dihidupkan kembali, dan mungkin tantangan-tantangan seperti apa ketika itu mau dihidupkan kembali? Trans itu punyanya Kopata. Jadi mayoritas pemilik sahamnya Jogja Trans itu Kopata. Jadi kenapa kok berubah? Ya tadi masyarakat berubah. Kalau kamu misalnya soal wilayah itu nggak ada zonasi kok. Nggak bisa, kamu mau hebatnya kayak apa di Jogja atau di Jakarta. Pak Anies itu kemarin keluarkan berapa triliun itu untuk mensubsidi, itu nggak bisa. Karena tinggalnya orang tersebar di mana-mana. Memangnya Transjakarta mau masuk keluar masuk gang ya nggak bisa. Kalau Pak, kenapa di negeri-negeri lain bisa maju? Lah ada zonasi. Ini daerah sekolah, ini daerah bisnis. Kalau di Jogja, di Indonesia itu kan semua pinggir jalan semua dicampur. Iya kan? Jadi nggak bisa, nggak mungkin kembali. Kopata nggak mungkin lagi kembali ke seperti dulu lagi, karena dulu itu adanya Kopata itu mengakibatkan mahasiswa merasa nggak perlu beli motor. Ada satu hal yang membuat wisatawan itu nggak tertarik untuk berwisata di Jogja, misalnya salah satunya kayak angkutan tradisional seperti beca, delman itu tidak memberikan kepastian misalnya atau tarif dan lain sebagainya. Supaya beca dan misalnya sistem parkir ini bisa jadi lebih baik, kan mereka sebagai pekerja itu diberikan kepastian hukum berupa gaji yang layak dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari pandangan Pak Musli sendiri, bagaimana mengatasi tantangan surplus pekerja informal? Bisa, saya malah nggak pernah mau digaji dari kecil. Informal itu gajinya besar, informal yang tertib. Jadi kamu mau ke Afrika, mau ke Amerika, mau ke Rusia, mau ke Indonesia, Asia, yang namanya pekerja informal itu mesti ada. Karena selalu ada orang yang ingin digaji, ada orang yang ingin gajinya dia yang menentukan sendiri. Jadi apakah nanti harus digaji, Pak? Ya digaji. Kan nanti keluar sendiri juga. Kalau dia nggak disiplin. Iya. Lantas tantangan terbesar khususnya pemerintah Jogja saat ini untuk menetapkan sistem yang seperti itu tuh apa, Pak? Sepertinya kalau dari saya amati juga belum terlalu. Law enforcement, penegakan hukum. Ya nggak berani. Kalau aku lapor, Pak, saya tadi harusnya sepeda motor dipungutnya 500, saya dipungutnya 1000. Ditangkap ya selesai. Baik, jadi diskusi mungkin highlight
pesan dari Pak Musli sendiri itu sistemnya ya, terus juga dikuatin dari segi law enforcement-nya dan lain-lain. Baik Pak, kami perwakilan dari kami Caca, Kirana, dan Mas Haris mengucapkan terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga nanti bisa ketemu selanjutnya di diskusi yang menarik lainnya ya Pak. Terima kasih banyak Pak Musli.